Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Gimana keadaannya, sehat semua hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu, Roza Bu. Siapa? Roza sakit Ibu. Sama? Anita sama Noviana nggak ada keterangan. Oh, coba nanti ditanya lagi ya teman yang kemana. Iya Bu. Sebelum mulai kelasnya kita berdoa dulu ya oleh kita. Silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik dan jenis bencana alam. Pertama-tama, ada yang tahu nggak apa itu bencana alam? Saya Bu, Mulai silakan Aisyah. bencana alam itu rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai gejala alam, Bu. Betul sekali. Ya, bisa dilihat ke PPT-nya, bencana alam adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Oke, selanjutnya apa saja jenis dan karakteristik bencana alam? Di sini ada yang tahu nggak apa aja jenis dari bencana alam? Saya Bu, Ya, boleh salah. ada bencana alam biologis, klimatologis, sama ekstraterestrial. Betul. Jadi, jenis-jenis bencana alam itu ada 3, yaitu bencana alam geologis, bencana alam klimatologis, dan bencana alam ekstraterestrial. Selanjutnya ada bencana alam geologis. Bencana alam geologis adalah bencana yang terjadi akibat dari proses tektonik bumi yang berpotensi yang pertama adalah merusak lingkungan alam, yang kedua itu ada dapat menyebabkan kehilangan nyawa, yang ketiga kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, ada yang bisa jelasin nggak bencana alam geologis itu apa aja sih? Saya Bu, Ya, boleh. Firda. ada tanah longsor Bu, Betul. Iya, boleh Ica. ada gempa bumi Bu, Betul. Kita? erupsi Bu, bisa nggak Bu? Betul. Ya, yang pertama itu ada erupsi. Erupsi adalah berupa awan panas lantaran material pijar, hujan abu, gas, racun, tsunami, dan banjir lahar. Ada yang bisa jelasin nggak karakteristik dari erupsi itu apa? Biasanya ada tanda peringatan dan dapat diprediksi Bu, Betul. dapat merusak struktur bangunan Bu, Betul. Ada lagi? aliran lava dapat mengakibatkan kebakaran. Betul. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lanjut ke tanah longsor ya. Tanah longsor itu gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang bergerak menuruni lereng atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah dan batuan penyusun lereng. Selanjutnya, ada yang tahu nggak apa yang menjadi penyebab tanah longsor? Iya. Ya, Alia silakan. Nah, yang pertama itu batuan lapuk, kedua kemiringan lapisan, dan ketiga lereng yang curam Bu. Betul sekali. Jadi tanah longsor ini faktor pendorongnya itu ada 2, itu ada faktor alam dan faktor manusia. Faktor alamnya sendiri seperti yang tadi udah jelasin oleh Alia ya, ada batuan yang lapuk atau kemiringan lereng yang curam. Sedangkan faktor manusianya itu biasanya ada penggundulan hutan atau penebangan pohon-pohon di tebing yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor sendiri. Selanjutnya ada gempa bumi. Di sini ada yang mau bacain gempa bumi? Intan Bu, Iya, silakan Bu. Intan.
Jadi gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan, Bu. Ya, betul sekali. Jadi gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Selanjutnya, kira-kira ada yang tahu nggak karakteristik dari gempa bumi itu apa sih? Ya, boleh Hilda. Yang pertama itu dia berlangsungnya cepat, Bu, nggak lama-lama. Terus juga lokasi kejadiannya cuma tertentu aja, nggak di semua wilayah. Terus juga akibatnya dapat menimbulkan bencana. Terus juga dapat berpotensi dia terulang kembali bencana itu, Bu. Terus yang terakhir juga dia dapat dicegah, tapi kalau misalnya dia udah terjadi itu agak susah untuk dikurangi. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman selanjutnya kita mau ke tsunami ya. Jadi tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Jadi tsunami ini dipengaruhi oleh kedalaman lautan dan keadaan gravitasi pada area tersebut. Kecepatan gelombang tergantung dari ketinggian. Mana sih kecepatan tsunami? Oh iya, kecepatan tsunami. Kedalaman laut gak sih? Tergantung. Ketinggian gelombang tsunami berbanding terbalik dengan kecepatan. Iya. Sudah kayak gitu deh. Ya. Kecepatan tsunami itu berbanding terbalik dengan percepatan gelombang ya, anak-anak. Oke. Nah, anak-anak selanjutnya ada bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Fenomena-fenomena cuaca yang mempunyai potensi bencana menghancurkan tatanan kehidupan sosial atau menimbulkan korban jiwa manusia. Selanjutnya, ada yang tahu nggak contoh dari bencana alam klimatologis itu apa? Saya, Bu, Ya, ada silakan, Aisyah. banjir, badai, dan kekeringan. Betul sekali. Jadi contoh dari bencana alam klimatologis yang pertama itu ada banjir, badai, dan kekeringan. Banjir kenapa masuk ke bencana klimatologis? Karena banjir biasanya terjadinya pada musim hujan. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena curah dan intensitas hujan yang sangat lama akibatnya membuat genangan-genangan air yang menyebabkan banjir. Selanjutnya ada badai. Badai itu gangguan atmosfer yang dapat mempengaruhi kehidupan di darat maupun di laut. Selanjutnya ada kekeringan. Nah, kekeringan ini biasanya terjadi pada musim kemarau. Kekeringan itu terjadi karena rendahnya pasokan air permukaan, lalu adanya pemakaian besar-besaran dari industri-industri. Oke, selanjutnya ada bencana alam ekstraterestrial. Siapa yang tahu apa itu bencana alam ekstraterestrial? Intan, Bu. Ya, Intan, apa itu? Saya tahu, Bu. Jadi bencana ekstraterestrial itu bencana alam yang disebabkan oleh material dari luar bumi, Bu. Betul sekali. Nah, jadi bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Bencana ini terjadi karena asteroid, meteorit. Kenapa tadi gue sendawa sih? Tapi kita kenal. Gitu kayak gue udah ngomongin gitu, tapi lu kayak ngomong gitu. Satu lawan rame-rame aja. Disubuh. Selanjutnya ada bencana alam ekstraterestrial. Nah, bencana ini disebabkan oleh gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Bencana ini terjadi karena asteroid, meteorit, komet melintasi atau mendekati bumi, atau bisa juga menghantam bumi oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi,
Vesper bumi. Iya, Vesper bumi. Udah capek loh. Udah dan lain-lain dikit aja. Dan yang lain-lainnya. Itu kamu ulang. Iya, Selanjutnya ada bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial itu disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Bencana ini terjadi ketika asteroid, meteorit, komet itu masuk ke daerah bumi atau memasuki atmosfer bumi, melintasi bumi, dan oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi dan lain-lainnya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Untuk tugas pekan depan, silakan membuat kelompok yang berisikan 3-4 orang. Satu kelompok mendapatkan satu jenis bencana alam. Untuk pembagian materinya saya serahkan kepada ketua kelas kalian ya. Apakah ada pertanyaan? Bu, kelompoknya bebas. Bebas. Kumpulnya kapan, Bu? Dikumpulkan 2 minggu lagi ya. Oke, Bu. Ibu, itu dalam bentuk PPT atau bagaimana, Bu? Tugasnya dalam bentuk makalah ya, berisikan tentang definisi, jenis dan karakteristik, dampak, serta contohnya yang ada di Indonesia. Baik, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Karena sudah paham semuanya, saya akhiri kelas pada kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam